Shalom adik-adik semua. Halo, apa kabar? Lause berharap adik-adik tetap sehat ya. Seperti Lause juga, Lause tetap sehat dan terus semangat untuk menemani adik-adik bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua, Lause ajak kita berdoa ya sebelum kita memulai renungan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini ada lagi waktu untuk kami bersama-sama. Kami mau membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami semua agar kami dapat menerima firman-Mu dan mengerti sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pernah nggak adik-adik di sekolah punya temen yang suka iseng? Dia menyampaikan kabar secara berlebihan dan tidak benar karena dia pengen ngerjain kita. Misalnya guru berikan dia tugas untuk memberitahukan ke teman-teman bahwa ada tugas yang harus dikerjakan dari buku halaman pertama sampai halaman yang kedua. Tapi saat di kelas dia berkata seperti ini sama teman-temannya. Teman-teman, hari ini guru memberikan kita tugas, kita harus mengerjakan buku paket halaman pertama sampai halaman yang ketiga ya teman-teman. Sedangkan dia tahu hanya perlu 2 halaman saja. Dia pengen kerjain teman-temannya biar teman-temannya menjadi susah dan dia mudah untuk mengerjakan hanya 2 halaman saja. Nah adik-adik semua, orang banyak kadang menyampaikan kabar yang tidak benar, setengah-setengah atau bahkan melebih-lebihkan apa yang telah dia dapatkan, informasi yang telah ia dapatkan. Nah, karena itu perkataannya menjadi tidak benar lagi karena tidak sesuai dari apa yang dia terima. Nah, adik-adik, saat ini memang sulit ditemukan orang-orang yang mau berkata jujur. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab yang dikatakan bahwa dia jujur di dalam kehidupannya. Siapakah tokohnya adik-adik? Namanya ialah Kaleb. Nah, Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk pergi ke tanah Kanaan adik-adik. Dia, Kaleb bersama dengan Yosua dan juga pengintai yang lain ditugaskan untuk melihat keadaan di Kanaan. Karena bangsa Israel akan memasuki daerah tersebut, maka daerahnya harus dilihat dulu apakah dapat masuk dan bagaimana keadaan di sana. Kemudian mereka pergi melihat keadaan di sana dan mereka kembali membawa kabar apa yang telah mereka lihat di tanah Kanaan. Nah adik-adik, sesampainya mereka kembali, 12 pengintai bersama dengan Yosua dan juga Kaleb menyampaikan bahwa di sana adalah negara yang berlimpah dengan susu dan madunya. Dan benar adik-adik, mereka juga pulang membawa hasil-hasil dari tanah Kanaan. Dan memang benar adik-adik yang mereka sampaikan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Pada saat itu bagian yang ini memang benar apa yang dikatakan oleh 10 pengintai dan juga Yosua dan Kaleb. Tapi setelah itu 10 pengintai mengatakan hal yang tidak benar adik-adik. Mereka mengatakan bahwa penduduk Kanaan sangat kuat, kotanya sangat besar dan orang-orang di sana adalah orang-orang raksasa yang memakan penduduknya, sehingga dia mengatakan kepada orang Israel bahwa kita tidak akan kuat untuk melawan orang-orang yang ada di tanah Kanaan untuk kita dapat memasuki tanah Kanaan. Tetapi apa adik-adik? Yosua dan juga Kaleb mengatakan bahwa kepada orang Israel bahwa kita dapat maju menyerang bangsa ini oleh karena Tuhan akan menyertai kita karena kita percaya kepada Tuhan. Tetapi bangsa Israel lebih memilih perkataan yang dikatakan oleh 10 pengintai ketimbang perkataan yang dikatakan Yosua dan Kaleb. Padahal sebenarnya yang benar, kabar yang benar ialah kabar yang dibawa oleh Yosua dan Kaleb.
Nah, adik-adik, kita mau baca Alkitab kita ya adik-adik dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Lalu saya akan bacakan untuk kita semua. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Nah, adik-adik, kita melihat di sini bahwa Kaleb menyinggung kembali bagaimana waktu itu pengalamannya saat mengintai dan membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Nah, adik-adik, inilah yang dikatakan bahwa kita harus jujur mengatakan apa adanya. Jangan melebih-lebihkan ataupun mengurangi kabar yang sebenarnya adik-adik. Inilah contoh perkataan yang harus kita ikuti, dan kita harus selalu menjaga agar kita berkata-kata dengan benar adik-adik, dan info yang kita sampaikan kepada orang lain itu menjadi tidak benar jika kita menambahkan ataupun mengurangi apa yang sebenarnya adik-adik. Maka katakanlah saja apa adanya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah yang harus kita katakan kepada orang lain saat kita berkata-kata. Dan bagaimana jika situasinya tidak memungkinkan untuk kita berkata yang jujur? Nah, itulah adik-adik tantangan kita sebagai orang yang percaya, kita percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa perkataan kita haruslah menjadi perkataan yang memberkati orang lain, dan juga kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita juga adik-adik. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan akan memberikan kita sukacita dan juga berkat-berkatnya. Seperti Kaleb, dia dapat masuk ke tanah Kanaan, menikmati apa yang ada di tanah Kanaan. Sedangkan 10 pengintai dan juga bangsa Israel yang tidak percaya tidak masuk ke tanah Kanaan. Demikianlah adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mengerti, menggunakan setiap perkataan kami dengan benar, dan kami boleh jujur selalu di dalam kehidupan kami, tidak menambah-nambahkan atau melebih-lebihkan apa yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.